Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Wali Kota Kediri, Ibu Vinanda Prameswati, SHMKN atau yang mewakili, penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri atau yang mewakili, Kepala BPS Kota Kediri Bapak Emil Wahyudiono SST MSI, Bapak dan Ibu anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Kediri, serta para undangan dan rekan-rekan wartawan yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Pada siang ini, 2 Maret 2026, BPS Kota Kediri akan merilis data inflasi Kota Kediri bulan Februari 2026, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bulan Januari 2026, dan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2025. Mengawali perjumpaan kita, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga Allah memudahkan setiap niat baik dan menguatkan kita hingga akhir bulan suci, dan tentunya kita semua dapat dipertemukan kembali oleh Ramadan di tahun depan. Sebelum kita menyimak paparan dari Bapak Emil, kami ingatkan lagi bahwa peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada link presensi yang telah dibagikan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah paparan selesai, baik melalui raise hand di Zoom atau dengan mengisi form Q&A. Selanjutnya, mari kita simak bersama paparan press release kali ini. Kepada Bapak Emil, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fia. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bu Wali Kota Kediri atau yang mewakili Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Kediri, para Kepala WD, perwakilan dari TPID yang hadir, kemudian Sivitas Akademika atau perguruan tinggi yang hadir, teman-teman media, dan tentu saja teman-teman BPS Kota Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini ada tiga yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Februari 2026. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pariwisata di bulan Januari 2026. Dan yang terakhir nanti adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Baik, saya mulai yang pertama terkait dengan indeks harga konsumen atau inflasi Februari. Nanti kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa, kemudian inflasi di bulan Februari 2026, kemudian andil komoditas untuk mantuman maupun YOY, kemudian kita juga akan melihat inflasi antar kota di Februari 2026 dan beberapa hal yang perlu diwaspadai yang mungkin nanti terjadi di bulan ini, di bulan Maret, dan ringkasan inflasi bulan Februari 2026. Bapak Ibu, kami sampaikan beberapa catatan peristiwa di bulan Februari 2026, di mana yang pertama adalah kembali Pertamina melakukan penyesuaian untuk harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Februari 2026. Di antaranya adalah Pertamax itu turun 4,45% dari 12.350 menjadi 11.800. Kemudian Dexlite turun 1,85% dari 13.500 ke 13.250. Kemudian Pertamax Turbo turun 5,22% dari 13.400 ke 12.700. Kemudian lagi Pertamina Dex turun 0,74% dari 13.600 ke 13.500. Kemudian cabai rawit, cabai merah juga sama-sama mengalami kenaikan signifikan di bulan Februari ini. Jadi harga Februari dibanding Januari mengalami kenaikan karena stok yang terbatas akibat pengaruh cuaca dan penurunan produksi pada awal bulan puasa serta pengiriman ke luar daerah seperti Bali, Lombok, dan Mataram.
Kemudian yang ketiga, daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga. Ini karena permintaan meningkat menjelang awal bulan puasa dan tetap tinggi selama bulan Februari. Karena kita tahu sebagian dari bulan Februari itu adalah masuk bulan puasa atau awal mulai Ramadan. Kemudian tarif angkutan udara masih mengalami penurunan harga setelah mengalami kenaikan harga tertinggi secara nasional pada bulan Desember 2025. Kalau kita ingat di Desember 2025 itu memang itu adalah tarif angkutan udara tertinggi, kemudian di bulan Januari itu turun, dan di bulan Februari turun kembali dibandingkan di bulan Januari. Kemudian emas perhiasan terus mengalami kenaikan harga secara global sepanjang Februari 2026 sebagai dampak dari kondisi perekonomian global dan konflik geopolitik. Nah, Bapak Ibu, dari catatan peristiwa yang ada di bulan Februari 2026, dapat kami sampaikan bahwa inflasi bulan ke bulan atau month-to-month Kota Kediri bulan Februari 2026 sebesar 0,87%. Angka ini di bawah angka Jawa Timur dan di atas angka nasional, di mana Jawa Timur sebesar 0,95% dan nasional sebesar 0,68%. Untuk inflasi tahun kalender atau inflasi Februari 2026 terhadap Desember 2025 itu sebesar 0,50%. Angka ini di bawah Jawa Timur dan di bawah nasional, di mana Jawa Timur inflasi tahun kalender sebesar 0,74% dan nasional sebesar 0,53%. Untuk inflasi YoY atau tahun ke tahun, Kota Kediri sebesar 5,22%. Angka ini di atas angka Jawa Timur maupun angka nasional, di mana Jawa Timur sebesar 4,88% dan nasional sebesar 4,76%. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan detailnya menurut kelompok pengeluaran dari inflasi yang bulan ke bulan. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran yang memiliki andil tertinggi. Andilnya sebesar 0,76%. Dan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,73%. Sedangkan yang terendah yaitu transportasi. Transportasi itu mengalami andilnya sebesar minus 0,06 dan kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,45%. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kelompok yang nomor 11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, itu dari bulan ke bulan itu terus mengalami kenaikan atau inflasi. Jadi andilnya selalu positif terhadap inflasi, di mana kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu memiliki andil sebesar 0,17 dan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,10%. Untuk inflasi tahun kalender yang tadi sebesar 0,50%, kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar yaitu kelompok pengeluaran nomor 11, yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana kelompok ini memiliki andil sebesar 0,36% dan kelompok ini sendiri mengalami inflasi sebesar 4,73%. Kalau tadi inflasi month-to-month kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau itu sebagai yang memiliki andil terbesar. Nah, untuk tahun kalender inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau memiliki andil sebesar 0,21%, di mana kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau ini mengalami inflasi secara tahun kalender sebesar 0,76%. Sedangkan yang terendah untuk kelompok pengeluaran yaitu kelompok pengeluaran transportasi. Jadi andilnya sebesar minus 0,11 dan kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,83%. Untuk tahun ke tahun,
tahun ke tahun tadi sebesar 5,22%. Andil tertinggi yaitu pada kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, di mana andilnya sebesar 2,50% dan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 26,07%. Angka ini menjadi angka yang cukup tinggi karena memang kalau kita ingat ketika bulan Februari waktu itu atau tahun lalu tahun 2025 memang sedang ada diskon tarif listrik yang sebesar 50%. Artinya baseline-nya tahun lalu atau Februari tahun 2025 itu menjadi sangat rendah. Jadi sehingga ketika ini dikomparasi dengan angka yang saat ini menjadi tinggi. Sedangkan untuk kelompok yang terendah yaitu kelompok kesehatan dan rekreasi olahraga dan budaya, di mana andilnya masing-masing sebesar 0,01 dan masing-masing kelompok pengeluaran mengalami inflasi untuk kesehatan sebesar 0,14% dan rekreasi olahraga dan budaya mengalami inflasi 0,41%. Bapak Ibu kalau lihat di kelompok pengeluaran yang nomor 11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil inflasinya sebesar 1,22% dan mengalami inflasi secara YoY sebesar 17%. Nah, Bapak Ibu, kalau ini tadi kita menyampaikan terkait dengan menurut kelompok pengeluarannya, selanjutnya kita melihat secara komoditasnya untuk inflasi Februari month to month. Jadi andil terbesar inflasi month to month Februari itu adalah komoditas cabai rawit memiliki andil inflasi sebesar 0,32% dan inflasinya sebesar 85%. Angka ini cukup tinggi Bapak Ibu, jadi inflasi cabai rawit ini karena kalau kita tahu ketika Desember itu harga cabai rawit cukup tinggi, kemudian di Januari itu dia menukik turun dan kembali menaik ketika di bulan Februari ini. Makanya inflasi cabai rawit ini sebesar 85%. Kemudian yang kedua yaitu daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,17 dengan inflasi daging ayam ras sebesar 9,43%. Kemudian emas perhiasan juga terus mengalami kenaikan, di mana andilnya sebesar 0,16% dan inflasinya sebesar 6,93%. Selanjutnya telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, pisang semangka, dan beras juga mengalami inflasi dengan andil seperti di tayangan tersebut. Untuk komoditas yang sebagai penahan inflasi, yang pertama adalah bensin, di mana bensin ini andil inflasinya sebesar minus 0,05 dan kelompok ini komoditas ini mengalami deflasi sebesar 0,86%. Selanjutnya sebagai penahan inflasi yaitu komoditas kelapa memiliki andil inflasi sebesar minus 0,02%. Dan andil deflasinya mengalami deflasi sebesar 8,57%. Selanjutnya minyak goreng, kangkung, angkutan udara, jeruk, alpukat, kembang kol, wortel, dan apel, andil deflasinya sebesar 0,01. Memang untuk minyak goreng ini memang ada beberapa yang dia mulai ada penurunan harga setelah ada intervensi dari Bulog terkait dengan minyak kita di pasaran. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan andil komoditas untuk inflasi yang tahun ke tahun di bulan Februari 2026. Menyumbang inflasinya yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, tarif listrik, di mana andilnya sebesar 2,44% dan inflasinya sebesar 95,81%. Ini karena memang tarif listrik di tahun lalu mempunyai angka yang cukup rendah dibandingkan sekarang karena diskon tarif listrik. Kemudian yang kedua, emas perhiasan. Emas perhiasan ini andil inflasinya sebesar 1,17% dengan inflasi emas perhiasan ini sebesar 78,61%.
1%. Artinya emas ini setiap tahun mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,26% dan inflasi sebesar 15,17%. Selanjutnya beras. Beras itu andil inflasinya sebesar 0,22 dan mengalami inflasi sebesar 4,80%. Cabai rawit, taman kanak-kanak, dan seterusnya sampai poin 12 sepeda motor itu juga mengalami inflasi masing-masing. Bisa Bapak Ibu lihat pada bahan tayang ini. Kemudian untuk andil komoditas yang sebagai penahan inflasi secara YoY di bulan Februari 2026 yang pertama adalah bawang putih, di mana andilnya sebesar minus 0,11%, dan bawang putih ini mengalami deflasi secara YoY sebesar 15,92%. Kemudian yang kedua adalah bensin, dengan andil inflasi minus 0,10%. Bensin sendiri mengalami deflasi sebesar 1,61%. Cabai merah dengan andil inflasi minus 0,05%, dan cabai merah sendiri mengalami deflasi sebesar 23,70%. Obat dengan resep dokter, kangkung, tomat, terong, andil inflasinya masing-masing sebesar minus 0,02 dan minus 0,01. Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan keterbandingan data inflasi baik secara mantuman, year to date maupun YoY di 11 kabupaten kota di Jawa Timur, di mana secara mantuman inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jember dengan inflasi sebesar 1,14%, dan inflasi terendah itu sebesar 0,74% terjadi di Kota Malang dan Kota Madiun. Untuk inflasi tahun kalender atau year to date, inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb sebesar 1,42% dan terendah di Kabupaten Gresik sebesar 0,30%. Untuk inflasi year on year atau YoY, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb dengan inflasi sebesar 6,37% dan terendah di Kabupaten Gresik sebesar 3,96%. Nah, Bapak Ibu, dari semua data yang kami sampaikan, kami juga perlu menyampaikan beberapa hal yang perlu kita waspadai yang mungkin terjadi di bulan Maret. Dan mungkin saat ini kita juga beberapa sudah merasakan terkait dengan kenaikan harganya. Jadi yang pertama adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas bahan pangan. Ini memang perlu diperhatikan ketersediaan stok dan distribusi komoditas selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kita tahu di bulan ini nanti sekitar pertengahan atau menuju akhir Maret itu adalah momen tahunan Idul Fitri di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi, dan itu permintaan terkait dengan komoditas bahan pangan juga mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua yaitu bahan bakar minyak. Jadi di mana penyesuaian tarif BBM non subsidi masih akan berlangsung. Kalau kita ingat atau kita sudah merasakan bahwa memang hari ini pun sudah ada kenaikan tarif BBM untuk BBM non subsidi untuk hari ini. Kemudian Mas perhiasan harga emas secara global kemungkinan juga akan terus ada kenaikan. Jadi dua hal ini, BBM dan emas perhiasan ini memang pengaruh dari geopolitik, apalagi saat ini terjadi perang di Timur Tengah sana, itu sangat berpengaruh terhadap harga atau suplai BBM dan harga emas di pasar dunia maupun kita rasakan sampai dengan pasar nasional. Kemudian yang terakhir yaitu tarif angkutan antar kota, tarif kereta api, tarif angkutan udara. Nah, ini kecenderungannya juga mengalami kenaikan, walaupun pemerintah sendiri selalu ada intervensi melalui kebijakan tarif angkutan terkait Idul Fitri. Biasanya ada diskon tarif
Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan ringkasan inflasi bulan Maret bahwa di bulan Februari 2026 inflasi month-to-month sebesar 0,87%, inflasi tahun kalender sebesar 0,50%, dan inflasi YoY sebesar 5,22%. Kemudian yang kedua, penyumbang inflasi Februari 2026 secara month-to-month adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,76% dan kenaikan sebesar 2,73%. Sementara itu, komoditas penyumbang utama inflasi month-to-month tertinggi, yaitu cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,32%, atau cabai rawit ini terjadi kenaikan sebesar 85%. Kemudian yang ketiga, penyumbang utama inflasi bulan Februari 2026 secara YoY adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil inflasi YoY sebesar 2,50 dengan kenaikan sebesar 26,07%. Komoditas penyumbang utama inflasi YoY pada kelompok ini adalah tarif listrik dengan andil sebesar 2,44% dengan kenaikan sebesar 95,81%. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan inflasi bulan Februari 2026. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata Januari 2026. Jadi perkembangan pariwisata ini kami sampaikan memang ada lag 1 bulan dibandingkan, jadi kami menyampaikan kondisi Januari ini di bulan Maret karena memang ketika tutup buku di akhir bulan itu baru dilakukan rekapitulasi oleh responden-responden kami. Selanjutnya itu kami kompilasi menjadi data untuk kita sampaikan di bulan berikutnya. Kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang terkait dengan perkembangan pariwisata di bulan Januari 2026, kemudian TPK atau tingkat penghunian kamar di Januari 2026, dan rata-rata lama menginap tamu di Januari 2026. Yang pertama, kami sampaikan beberapa catatan peristiwa yang terjadi di Januari 2026. Yang pertama adalah kunjungan kerja Pemkot, DPRD, instansi ke Kota Kediri. Kemudian ada event Mapan Sunrise Run. Kemudian ada event gathering dan rally wisata Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Dan yang terakhir ada pagelaran kesenian keroncong di stasiun Ngangeni. Kemudian momennya juga bersamaan dengan anak sekolah dan pekerja sudah kembali normal setelah sebelumnya libur akhir tahun dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu, dari catatan peristiwa ini dapat kami sampaikan tingkat penghunian kamar di Januari 2026 Kota Kediri sebesar 32,64%. Nah, kalau kita breakdown menurut klasifikasi hotel bintang dan non-bintangnya, TPK bulan Januari untuk hotel bintang itu sebesar 48,46%. Sedangkan non-bintang itu sebesar 21,39%. Untuk TPK bintang yang sebesar 48,46 ini, angka ini di atas angka Jawa Timur dan di bawah angka nasional, di mana Jawa Timur sebesar 45,80% dan nasional sebesar 49,73%. Sedangkan untuk hotel non-bintang, TPK-nya sebesar 21,39%. Jadi non-bintang ini angkanya di bawah angka Jawa Timur maupun di bawah angka nasional, di mana Jawa Timur sebesar 22,75% dan nasional sebesar TPK-nya sebesar 24,48%. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat grafik ini dapat kita lihat bahwa memang ada pola-pola tertentu untuk kenaikan dan penurunan tingkat penghunian kamar
mulai dari Januari 2025 sampai Januari 2026. Tentu kenaikan beberapa tingkat penghunian kamar di bulan-bulan tertentu itu berkaitan dengan momen-momen tertentu. Contoh saja ketika bulan Desember kemarin, total untuk penghunian kamar kita naik menjadi 41,88%. Itu karena memang terjadi bersamaan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga di bulan Juli itu juga ada kenaikan, itu memang berbarengan dengan momen-momen hari apa? Hari ulang tahun dengan beberapa event yang menjelang hari ulang tahun Kota Kediri. Kemudian juga di bulan April itu juga tinggi. Artinya memang eh, event yang di-create atau diciptakan oleh Kota Kediri itu menjadi daya tarik untuk terus meningkatkan tingkat penghunian kamar di Kota Kediri. Nah, selanjutnya selain tingkat penghunian kamar, kami juga menyajikan rata-rata lama menginap tamu. Rata-rata lama menginap tamu hotel kita di Januari 2026 itu sebesar 1,14 malam. Ini lebih tinggi daripada di Januari sebesar 1,13 malam. Bapak Ibu, di bulan ini kami menyampaikan beberapa breakdown untuk rata-rata lama menginap tamu, baik itu tamu asing maupun tamu domestik. Jadi untuk tamu asing itu kami di grafik sebelah kanan itu, di kanan atas, itu kita tulis dengan RLMTA bintang. Artinya rata-rata lama menginap tamu asing untuk hotel bintang itu sebesar 16,90 malam. Sedangkan yang di atasnya RLMTA non bintang itu sebesar 0. Artinya tamu asing kita itu menginap di hotel berbintang, tidak menginap di hotel non bintang. Nah, RLMTA hotel bintang untuk tamu asing itu sebesar 16,90 malam. Artinya tamu asing itu selama bulan Januari dia menginap rata-rata sebesar 16,9 malam. Nah, kemudian di RLMT NUS untuk non bintang itu sebesar 1,03, sedangkan RLMT NUS untuk bintang sebesar 1,17 malam. Artinya bahwa rata-rata lama menginap tamu Nusantara itu dia lebih kerasan di hotel berbintang atau dia menginapnya jauh lebih tinggi daripada hotel non bintang. Artinya eh, kita bagaimana supaya dapat mendorong para tamu kita untuk terus dapat menginap di hotel di akomodasi yang kita sediakan, kita mendorong untuk terus dapat menginap lebih lama. Artinya nanti dampaknya juga akan terasa di masyarakat di Kota Kediri. Itu yang dapat kami sampaikan terkait